Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang kami hormati dan Bapak Ibu Tim Komite Pembelajaran SMA Batu Giri. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam kegiatan hari ini. Kita akan melaksanakan posting sesuai dengan permintaan dari SMA Batu Giri, di mana hari ini kita akan melakukan posting. Gimana kabar Bapak Ibu semua hari ini? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, saya sebutkan begini, minta kepada saya untuk melakukan posting tentang disiplin positif. Pagi mungkin dari pagi dulu satu kepala saya begini, apa yang menjadi tujuan dari percakapan kita pada saat Tujuan pertemuan kali ini dari coaching ini adalah bagaimana teman-teman komunitas pembelajaran bisa lebih memperhatikan manfaat positif dalam hal ini adalah kesempatan kelas, kesempatan budaya dan pelajaran siswa barangkali nanti bisa kita pahami disesuaikan untuk merdeka, juga nanti kita bisa merencanakan pelaksanaan untuk menyusun dari kesempatan pegang kelas, kemudian kesempatan budayawan, juga peraturan siswa yang sesuai dengan peraturan. Luar biasa pagi kalau saya tambahkan juga berarti tadi sudah saya sampaikan targetnya Pak. Target pagi untuk pertemuan kali ini itu apa? Mungkin target pentingnya targetnya dari pagi dulu barangkali kan targetnya apa Pak? Kalau targetnya saya mengharapkan nanti setelah kita memahami dan kita menjadwalkan pekan inilah itu hari apa saja kita akan melaksanakan, mungkin membuat draft dulu, kemudian kita berkomunikasi dengan dewan guru, lalu kita nanti ada kesempatan untuk mengundang OSIS dan perwakilan kelas untuk membahas terkait dengan kegiatan kelas dan juga peraturan siswa. Terima kasih Pak Di dan pakainya sudah. Sebenarnya apa kegiatan yang sudah dilakukan sehubungan dengan disiplin positif yang ada di SMA Milen ini? Mungkin kita jawab dulu pertama dari Pak Mar, ngomong ke Pak Mar. Terima kasih kepada Pak kami secara individual telah melaksanakan di kelas itu membuat kesepakatan kelas. Jadi ada kesepakatan kelas dengan siswa, antara guru dan siswa, bagaimana kegiatan pembelajaran di guru itu dilaksanakan. Itu yang kami lakukan secara individual. Kalau yang kami lakukan selaku KP dulu pernah ada di semacam IHT intern itu untuk membahas disiplin positif yang dilakukan oleh Pak Mahmud dan memberikan identifikasi kegiatan yang sudah ada di SMA Milen. Mungkin dia mau menambahkan dari Bu, Baik Pak, untuk kami di pelajaran sosiologi juga di awal semester kami sudah membuat kesepakatan kelas sosiologi yang di situ berisi tentang apa saja yang boleh dilakukan oleh siswa saat pembelajaran dan apa yang tidak boleh, serta sanksi yang akan dilakukan ketika terjadi pelanggaran, dan semua itu atas kesepakatan dari siswa semuanya. Seperti itu Pak. Ibu sudah menambahkan. Ada yang lain lagi, Pak Isam atau Pak Isam dulu menambahkan. Terima kasih pada Pak Sabar atas waktunya. Apa yang telah saya lakukan untuk menumbuhkan disiplin positif terhadap siswa itu hampir sama dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan tadi, bahwa memang untuk siswa itu melakukan misalnya ketaatan untuk tidak membuat
situasi belajar yang kondusif itu lebih baik dilakukan mulai dari dalam diri siswa. Sehingga kalau itu dilakukan oleh dari guru pada siswa kan lebih tertekan. Maka dalam hal ini untuk menumbuhkan disiplin positif itu kami yang melakukan kesepakatan di kelas agar bagaimana nanti pembelajaran itu bisa berlangsung lebih baik. Misalkan saja kesepakatan itu selama pembelajaran agar berjalan dengan baik, siswa tidak boleh makan, tapi boleh minum. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian diusahakan sebelum guru itu hadir, siswa misalkan bisa hadir lebih dulu, seperti itu. Dan ada beberapa yang lain, mungkin nanti bisa agar siswa itu kedisiplinan itu bisa tumbuh dari dalam, Pak. Terutama kita ingin seperti itu, bukan paksaan dari guru. Saya kira itu, Pak. Luar biasa Pak Isam, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan dari Ibu barangkali. Kalau misalnya kami di BPK waktu itu sudah memberikan kayak sosialisasi kepada bapak ibu yang lain tentang disiplin positif agar bapak ibu yang lain juga dapat diajak untuk bekerjasama berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah dengan kayak membuat kesepakatan sekolah, kemudian kesepakatan kelas, agar sekolah kita bisa menjadi sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Ada lagi mungkin yang dari Ibu mau menambahkan Bu? Terima kasih Pak. Sama seperti rekan-rekan yang lain ya, awal saya masuk kelas itu membuat kesempatan kelas Pak. Itu kesempatan kelas berdasarkan keyakinan dari para siswa tentang apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan seperti itu. Kemudian mereka tulis dalam kertas dan ditandatangankan kepada orang tua, sehingga orang tua tahu bahwa ada kesempatan kelas di antara guru. Demikian Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu ya Pak Ki, ada tambahkan? Ada ya sama ya? Atau ada yang tambahkan? Ini itu kita sudah mengangkat dengan tim ada seperti itu, kemudian dari pakar dalam menyusun ini kesepakatan budaya, termasuk misalkan hari menit ke sekolah jam 7 kurang 10 menit misalkan, dan seterusnya itu disesuaikan dengan visi sekolah sudah ada. Ini nanti visinya ini, jadi kita sudah mengklopkan antara visi sekolah dengan kesepakatan yang kita lakukan draft kemarin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, luar biasa identifikasinya. Berikutnya saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, kendala-kendala yang sudah dihadapi dalam pelaksanaan disiplin positif tadi. Mungkin bisa bercerita berbahagia, kalau tadi dari Pak Marno, mungkin dari Ibu dulu yang menyampaikan kendala yang dihadapi apa? Siapa dulu ini? Monggo Ibu dulu gitu, monggo Bu. Kendalanya apa? Pak, kendala yang kami hadapi ketika menyusun kesepakatan kelas tersebut, di antaranya belum ada pemahaman di antara siswa itu tentang disiplin positif, sehingga ketika kami memfasilitasi mereka untuk membuat kesepakatan seperti apa yang boleh dilakukan, mereka justru membuat pernyataan-pernyataan yang itu di luar disiplin positif. Sebagai contohnya, siswa boleh izin keluar selama setengah jam seperti itu misalnya. Padahal itu kan tidak logis izin keluar seperti itu. Begitu juga berkaitan dengan sanksi. Kadang siswa itu masih memilih sanksi yang sifatnya fisik, yang arahnya ke kekerasan. Seperti misalnya ketika terjadi pelanggaran, apa yang ingin kalian lakukan, itu mereka justru push up atau mungkin lari keliling lapangan dan seterusnya. Seperti itu namanya Pak. Jadi Ibu mengaku dari itu ya. Jadi tadi ada pernyataan yang tidak sesuai itu. Kendalanya itu ya. Ibu memberikan solusinya atau rencananya apa kalau itu dilakukan? Kalau solusinya saat itu kami memberikan pemahaman kepada siswa bahwa arah kesepakatan
kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang positif yang nanti membuat kelas semakin kondusif, bukan kelas malah semakin amburadul dengan kesepakatan tersebut. Sehingga dengan pemahaman yang seperti itu, siswa kemudian mencari apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan sesuai dengan disiplin tersebut. Tadi saya mendengar kata-kata sanksi. Sanksi itu menurut itu seperti apa? Apakah sesuai atau ada sanksi dari KPK begitu? Menurut itu bagaimana sanksi? Jadi kalau pemahaman saya yang namanya sanksi tidak harus sesuatu yang sifatnya menghukum gitu Pak, tetapi itu adalah efek dari perilaku yang tidak sesuai. Di sini sanksi bisa dalam bentuk teguran, bisa dalam bentuk mungkin kalau lebih berat nanti bisa dalam bentuk sanksi yang secara misalnya tertulis dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, tidak harus sesuatu yang sifatnya menghukum, itu tidak. Gitu, luar biasa. Jadi pada ibu tadi akan ada sanksi begitu ya Bu ya. Jadi kalau menurut ibu sendiri, kalau diberikan sanksi itu siswa ada kesadaran atau keterpaksaan akhirnya Kalau sebenarnya tujuan akhir dari disiplin positif umumnya itu adanya kesadaran siswa. Kemudian adanya sanksi itu memotivasi siswa agar perilakunya itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Sehingga ketika mau melakukan pelanggaran ingat, oh saya kan sudah membuat kesepakatan ini, masa saya melanggar. Gitu. Berarti kalau adanya kesadaran itu artinya bahwa siswa tadi ingat tentang apa kesepakatan yang dilakukan. Berarti ingatan bukan pada sanksinya ya Bu ya, sebenarnya ya Bu ya. Jadi ingatan sudah bukan pada sanksinya. Itu yang tadi disampaikan. Mungkin ada yang lain kendala kendalanya. Mungkin dari Pak Hizam lagi sekarang ya Pak Hizam dulu atau Pak Hizam. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini sama dengan Ida tadi saat saya melakukan mencoba kesepakatan kelas kaitan dengan apa yang harus dilakukan saat sesuai itu melanggar. Itu ada kesepakatan yang menurut saya itu masih berpola pada paradigma yang dulu Pak. Jadi diantaranya tadi sanksi fisik atau denda. Dan ini saya belum bisa apa ya Pak. Kalau saya menyampaikan jangan fisik atau denda saat akan di kelas akan melakukan kesepakatan, karena itu akan menimbulkan yang tidak baik. Nanti kemudian usahakan nanti sanksinya itu bisa berupa hal yang membuat siswa itu misalnya apa ya Pak, tumbuh kesadaran bahwa apa yang saya lakukan itu tidak umum, saya tidak baik apa yang telah disepakati bersama. Kemudian ada beberapa kendala Pak, itu saat di kelas kita sudah menyampaikan tentang kesepakatan tadi misalkan bahwa siswa itu lebih dulu hadir di kelas sebelum misalkan gurunya hadir, atau kalau nanti beberapa saat tidak hadir, siswa bisa mencari guru ya. Nah dari sini beberapa kali saya itu hadir di kelas lebih dulu, ada beberapa siswa itu tidak hadir dengan alasan belum makan misalkan lah ini Pak. Padahal kesepakatannya itu bahwa saya akan memberikan waktu tertentu jika ada siswa yang belum sarapan. Tapi kesepakatannya pokoknya bertemu di kelas dulu. Jadi nanti misalkan saya memberikan salam atau apa, nanti di akhir pelajaran kalau ada beberapa siswa yang misalkan belum sarapan, saya inginnya itu memberikan waktu tersendiri. Nah, tapi ini beberapa kali terjadi pelanggaran. Nah, saya sudah mengingatkan itu agar ditaati. Tapi ada beberapa siswa yang memang siswa-siswa tertentu yang demikian. Dan ini saya belum menjumpai
atau belum memiliki misalnya solusi yang sangat bagus untuk bagaimana siswa ini bisa misalnya sadar dan mentaati kesepakatan yang telah diberikan. Mungkin ini yang saya jumpai Pak. Gitu. Pak Iza matur nuwun, kalau Ida tadi ada yang ketika buat kesepakatan di luar kebajikan atau ya. Tapi yang ditemukan masalah di Pak Iza juga adalah adanya yang melanggar kesepakatan. Maka solusinya tadi Pak Iza belum menemukan. Mungkin ada teman lain yang bisa berikan masukan dan solusi. Bagaimana jika kesepakatan itu dilanggar? Untuk dari siapa saja beri. Ada yang mau mungkin Ibu berikan dulu. Terima kasih Pak. Solusi dari tadi yang Pak Iza sampaikan Biasanya kalau ada siswa yang melanggar, saya pendekatannya personal Pak. Jadi anak saya dekati, terus saya tanya mengapa, terus saya kembalikan lagi dalam kita sudah punya kesepakatan kelas seperti itu. Sehingga memang anak-anak mungkin kita buat kesepakatan kelas itu di awal tahun pelajaran ya Pak ya. Jadi harus selalu kita ingatkan Pak, mungkin tiap kita masuk kayak gitu. Anak-anak kadang sering lupa Pak. Jadi kemarin juga iya bu saya akan patuh seperti itu, nanti akhirnya lupa lagi Pak. Jadi memang kita kalau saya berbagi gitu Pak, pendekatan secara personal, anaknya dedikasi kayak gitu, terus kenapa melanggar dan besok kira-kira melanggar apa yang harus dilakukan lagi gitu, apa yang harus dilakukan terhadap kamu kayak gitu, kenapa kesadarannya nggak tinggi seperti itu Pak. Jadi sampai misalnya saya punya catatan ya Pak ya, jadi berapa kali kamu melanggar terus seperti itu. Jadi anak-anak, oh ya berarti saya ingatkan saya sudah melanggar seperti itu. Jadi Ibu mengingatkan tentang kesepakatannya. Kalau Ibu memberikan sanksi apa tidak? Kalau saya sanksinya kalau misalnya terlambat itu saya lagi ngajar di depan dulu Pak. Saya tanya dulu, terus mereka juga harus punya semacam permintaan kayak pernyataan saya telah melakukan lambat gitu, besok tidak diulang lagi seperti itu. Jadi tidak langsung sunung kelas saya gitu. Jadi biar anak yang lain tahu bahwa kalau terlambat itu salah dan bisa ada konsekuensinya. Ibu berarti tadi memberikan sanksi anak ke depan. Kemudian setelah diberi sanksi itu berikutnya bagaimana? Anak sudah menyadari apa yang terjadi berikutnya. Biasanya ya Pak, tadinya kan yang terlambat ada rombongan itu Pak, dari 5 10 misalnya kayak gitu. Itu nanti kalau saya lihat dari wajahnya kan ada juga anak yang merasa bersalah kayak gitu, nanti oh saya salah. Nanti kalau anak yang misalnya memang dalam tanda kutip ada apa istilahnya ya, bawaan memang bolos dan sebagainya ya kayaknya nggak merasa apa kayak itu Pak. Tapi paling nggak dengan seperti itu ada perbedaan antara yang terlambat dan tidak terlambat. Saya lanjutkan Ibu, bagaimana efektifan memberikan sanksi itu, Ibu? Menurut saya efektifan memberikan sanksi itu bagaimana? sebenarnya anak merasa malu Pak, kalau misalnya terlambat itu harus menghadap guru seperti itu. Jadi terlambat itu langsung cukup kayak gitu, tapi harus ada istilahnya kalau saya lambat besok tidak ulang lagi seperti itu. Itu sudah menyampaikan. Mungkin ada tambahan yang lain bagi kalian tentang solusi yang dari Pak Isam tadi. Saya harus beri sama sisa terlambat ya Pak ya. Iya. Sisa terlambat itu kalau saya dengan pendekatan dulu Pak, mengambil anak tersebut kenapa alasan dia sering terlambat. Karena dengan kita mengetahui solusi tersebut, biasanya kan ada sisa terlambat itu mungkin karena emang belum kesilangan atau mungkin karena membantu orang tua di rumah ngapain gitu. Dan setelah kita beri arahan tentang kesepakatan kelas, mungkin sudah membuat sanksi-sanksinya atau apa kesepakatan itu ketika dilanggar itu bagaimana, kemudian sudah disadarkan anak tersebut kemudian sudah menyadari kalau masih diulang nanti kita ada kayak kolaborasi dengan orang tua Pak, menanyakan sebenarnya itu kenapa sih anak ini sering terlambat, alasan yang disampaikan anak tersebut betul atau enggak. Nanti kalau sudah kita menemukan alasan dari orang tua, kemudian
kita pantau lagi anak tersebut ada perubahan atau tidak. Jadi kita ada pemantauan di sekolah juga ada pemantauan di rumah. Jadi kolaborasi dengan orang tua itu juga penting untuk mengatasi keterlambatan siswa. Jadi Ibu sudah memberikan jawaban solusinya tadi disampaikan dari akar masalah kok melanggarnya begitu ya, kok melanggar dalam hal ini melanggar kesepakatan. Efektifkah dengan Ibu memberikan semacam itu? Kalau sampai angka efektifnya berapa persen mengatasi masalahnya? 72% ya. Efektifan yang dilakukan sampai 75%. Kalau tadi disampaikan ada sanksi, kalau sanksi efektifnya sampai berapa persen? Kalau sanksi biasanya anak tersebut malah jadinya kadang marah pada kita. Begitu. Jadi kalau ada sanksi menurut saya kurang efektif sih. Jadi kalau misalnya dengan adanya kami melakukan simulasi itu kan juga untuk menyadarkan siswa tanpa ada hukuman kepada dia, dan nantinya anak tersebut akan menyadari dengan sendirinya, kemudian anak tersebut mengambil keputusan dan anak tersebut menjadi percaya diri. Berarti kalau yang sanksi justru tidak efektif kalau untuk mengatakan sampai berapa persen tidak ada. Kemudian tadi yang disampaikan sampai 75% ya ketika menyadarkan kembali. Bisa ditingkatkan lagi Bu sampai 100% bahwa itu ada solusi yang termasuk. Caranya bagaimana? Caranya kalau saya mengajak kayak guru-guru semua yang ada di sini, terutama kayak wali kelas untuk mengadakan pemantauan pagi itu anak-anaknya udah berangkat semua atau belum, dicek semuanya. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang masih terlambat, langsung dilaporkan ke saya atau mungkin wali kelas mengajak ngobrol kenapa masih terlambat seperti itu. Nanti misalnya kalau masih terlambat beberapa kali, kita kontak orang tua atau kita kolaborasi dengan orang tua. Itu dilakukan secara berulang-ulang karena proses diskusi positif itu tidak bisa tercipta secara instan, harus kita ulang-ulang terus. Luar biasa Bu Dewi ini tadi sudah menyampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Marmo, monggo Pak Marmo tentang solusi yang ditawarkan dari teman-teman yang lain dan diskusi bersama. Terima kasih Pak untuk yang kami lakukan. Kesepakatan yang dilanggar siswa itu biasanya datang terlambat. Kemudian yang kedua, kesepakatan kami tidak membolehkan siswa makan minum saat pelajaran. Nah, ketika siswa datang terlambat, kami itu harus berlaku adil. Yang sudah datang itu harus kita openi, harus kita beri pelajaran. Yang belum datang itu kalau kita menegur dia, nanti yang sudah datang dia kecewa, saya sudah datang ya kena marah saya. Makanya ketika saya masuk kelas, saya langsung menyampaikan materi sehingga anak-anak itu yang sudah datang pun merasa dihargai, dan yang belum datang itu wah saya ketinggalan materi, sehingga mereka nanti kalau saya terlambat saya akan ketinggalan. Sedangkan saya tegur ketika ada anak yang sedang makan, itu saya suruh keluar dari ruang kelas. Sebab kalau suatu saat saya tanya, pengalaman saya itu dia sedang makan, saya tanya, dia tersedak Pak, saya kasihan dengan anak. Maka ketika ada yang makan, ada yang minum, karena mungkin lapar sekali, silahkan di luar kelas, saya beri waktu, nanti setelah itu kembali lagi. Itu yang kami lakukan ketika ada pelanggaran. Jadi kami tidak di suatu saat nanti kami berbincang-bincang, dan ini menghasilkan sesuatu yang saya kaget Pak. Itu ternyata ketika saya tanya, dia tinggal dengan simbahnya. Saya ditanya bapak ibunya di mana, bapak ibunya hilang Pak. Jadi lepas kontak, sekarang tidak tahu posisi bapak ibunya. Itu yang saya peroleh. Dan ketika saya bincang-bincang dengan dia itu seperti yang dikatakan Bu Sari, dia itu tidak merasa kehadiran saya itu menjadi beban dia, tapi ketika saya hadir itu ya mereka enjoy saja. Itu anak-anak yang bermasalah kadang-kadang yang kami alami seperti itu Pak. Itu sebagai solusi atas pelanggaran yang kami sepakati bersama. Gitu ya.
Matur nuwun Pak Mamo, jadi ada anak yang disuruh keluar kalau makan. Kalau seperti itu bagaimana Pak Mamo? Hukuman atau menyadarkan Pak Mamo yang macam itu? Saya tidak menghukum, hanya silakan makan di luar kelas, karena kalau nanti dia sedang makan kemudian saya menanyakan, mungkin dia kaget dan lain sebagainya, mungkin tumpah makanannya, minumannya, atau ada yang tersedak, hanya itu Pak. Saya tidak menghukum dia. Saya tidak menghukum dia, hanya saya suruh silakan dilanjutkan di luar atau dihentikan dulu, seperti itu. Artinya setelah makan bagaimana? Apakah anak itu boleh masuk kembali ke kelas setelah selesai makan? Boleh Pak. Boleh. Berarti itu menurut Pak Mamo berusaha membangun kesadarannya. Kesadaran apa lagi yang perlu dibangun Pak? Kesadaran apa lagi yang perlu dibangun Pak? Kalau dia itu, berarti kalau saat pelajaran saya dia makan, dia akan ketinggalan dari teman-temannya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan karena dia tidak mengikuti, sehingga nanti dia akan, oh kalau saya makan, kalau saya terlambat, saya akan ketinggalan materi. Itu seperti itu Pak, yang saya bangun, mereka itu menyadari seperti itu. Tanpa saya harus memberi sanksi, dan kalau saya memberi sanksi di situ, yang lain saya nggak apa-apa kok, saya ikut jadi korban teman saya yang bermasalah gitu. Itu yang kami lakukan seperti itu. Luar biasa ini Pak Mamo, mungkin pertanyaan Pak Mamo, kalau dengan kesadaran tadi, membangun kesadaran untuk menerapkan disiplin positif itu, keefektifannya kalau dengan angka bisa sampai berapa persen Pak Mamo? Ya kalau saya merasakan itu bagus Pak, sudah 7,5 itu. Iya, jadi ketika anak-anak yang semacam itu berangsur-angsur makin berkurang. Gitu. Kalau itu 75% masih bisa ditingkatkan lagi Pak Mamo sampai 100%, apa yang dilakukan Pak Mamo? Ya saya kira bisa Pak, kalau setiap saat itu kita memang sudah siap untuk masuk kelas, siap, kemudian dari menit ke menit itu langkah-langkah yang kita lakukan seperti ini, ketika mereka itu ketinggalan 5 menit misalnya, oh nanti saya harus mengejar, mereka merasa yang merasa butuh itu dia gitu. Itu kalau kita bisa menciptakan itu, saya kira nanti makin bagus. Itu yang saya lakukan. Jadi bisa yakin dari 100% ya Pak Mamo ya, dengan kegiatan-kegiatan yang ditawarkan itu ya. Ya mungkin kalau 100% enggak, tapi yang jelas semakin meningkat. Jadi Bapak Ibu sekalian dan Pak Mamo luar biasa. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan dalam melakukan solusi bagaimana supaya kesadaran anak makin meningkat dan belajar. Kalau secara angka bisa, saya yakin bahwa itu nanti bisa sampai 100%. Dan apa yang bisa dengan terutama dengan kesadaran tadi. Ada yang mau menambahkan? Nanti kita membuat kesepakatan kayak Mas kan menyampaikan juga ada kesepakatan sekolah ya Pak ya, ini masih dalam bentuk draft. Nah itu kita sudah realisasikan kesepakatan sekolah, kemudian kita juga nanti bisa kayak wali kelas mensosialisasikan kembali tentang kesepakatan kelas yang dibuat itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti kalau itu semua sudah, nanti mungkin kita juga mensosialisasikan ke orang tua Pak. Jadi biar orang tua juga tahu tentang kesepakatan sekolah itu seperti apa. Kemudian ada kesepakatan kelas juga. Jadi nanti orang tua juga akan tahu kalau di sekolah itu ada semacam kayak tata tertib yang harus ditaati siswa. Jadi hak dan kewajiban siswa orang tua juga tahu. Itu luar biasa bersama kegiatan lagi. Ada ide lagi Bapak Ibu? Ada ide lagi Bapak Ibu sekalian? Baik Bapak Ibu sekalian.
Ini sudah kita lakukan, tapi sudah ada beberapa hal yang menjadi kita sepakati bersama nanti. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat ini tim komite pembelajaran SMA Negeri Satu ini. Kita sudah melakukan perbincangan tadi, perbincangan penting yang sudah kita lakukan. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, silakan Bapak bisa disimpulkan perbincangan kita kali ini. Monggo Pak. Masih mohon izin pada teman-teman semua bahwa di sini mestinya adalah arahnya adalah motivasi internasional bagaimana supaya itu bisa punya kesadaran diri dan terus memperbaiki dari kesalahan kebudayaan atau pelanggaran yang dia lakukan. Nah tadi Mas Bapak Ibu menyampaikan sudah ada kesempatan kelas, ada BPM kelas, tapi ada beberapa siswa yang dia itu melanggar. Bapak Ibu sudah mencoba untuk apa namanya mengingatkan kembali di situ diingatkan. Nah ini kita dari para pakar itu ada sebuah cara yang bisa digunakan yaitu tiga resolusi. Itu yang pertama yaitu stabilitas identitas. Setelah stabil nanti baru polarisasi tindakan. Dan yang ketiga adalah namanya menanyakan keyakinan. Intinya bagaimana keyakinan siswa itu nilai kebajikan itu bisa apa diyakini dan itu akan dikejar dari kesalahan itu dia akan terus memperbaiki. Nah dari sini nanti kita berharap pada saat ini nanti dari ada beberapa yang memang ada yang sudah menyampaikan tadi ada di sini masih ada sanksi yang mengikuti itu ternyata di dalam positif itu ada apa tidak ada hukuman termasuk penghargaan itu juga apa beberapa pakar menyampaikan itu malah kita bersifat akan lebih baik. Nanti terkaitkan ini kita semua dengan karyawan dengan semua guru nanti kita lebih bagi kita akan melakukan semacam penyegaran kembali tentang visi positif yang kemarin kita peroleh satu karya di kali tentang visi positif di sana. Jadi dia sampai tadi bahwa penghargaan dan hukuman itu tidak efektif untuk menyadarkan sesuatu. Nanti kita akan belajar lebih sehingga nanti apa yang sudah kita buat di kelas keyakinan kelas, kelas kemudian kita juga membuat kesempatan guru karyawan nanti bisa kita revisi kembali sehingga nanti ke depan disiplin ini benar-benar sesuai dengan relevan. Terima kasih sekali, luar biasa kita sudah mencoba untuk melakukan isi positif di sekolah kita dan memang namanya kita apa sebelumnya kan hukuman dan penghargaan itu hal yang biasa kita, tapi ternyata dengan guru ini ada sebuah apa kompetisi positif dan itu hanya apa bertolak belakang yang sebelumnya kita lakukan. Jadi kita tidak proses kita kemudian nanti pada saat nanti kita bisa menerapkan dengan yang bisa dan nanti setelah jadi tadi kesepakatan yang jelas dan kita pemeriksaan pada orang tua. Pada saat kita undang orang tua ya, kita sampaikan kita besok kelas sekolah dan itu supaya orang tua bisa bersama-sama bagaimana caranya mengembangkan anak para putra putri dari orang tua ini sekolah antara sekolah dengan apa di orang tua sama di rumah juga nanti kita berikan dari masyarakat dari masyarakat kebudayaan kita juga ada juga tadi namanya dari pusat pendidikan dari sekolah dan dari orang tua kemudian masyarakat. Saya kira demikian ini kesimpulannya. Dan nanti bisa kita tindak lanjuti besok pagi kita akan coba diskusi bersama di komunitas belajar kita untuk memanfaatkan dan apa pencerahan kembali yang kita masih kurang-kurang bahkan teman-teman kita yang itu karya dan menyampaikan semacam saya itu saya sendiri juga nanti kita bisa menyampaikan sehingga nanti setelah kelas kemudian apa pelajaran dan seterusnya sesuai dengan materialnya yang disampaikan di ya gitu. Terima kasih. Ini luar biasa simpulkan tadi jangan utama tindak rencana aksinya
bisa saya cek kembali tentang rencana aksi itu Pak. Rencana aksi itu akan dilakukan kapan, dalam jangka waktu kapan, sudah bisa cek Pak tentang hasil dari rencana aksi. Terima kasih Pak. Rencana besok pagi ini kan ada pleno mengenai Mas, dan nanti ada acara yang lain nanti yang dari hasil sendiri kemarin akan menyampaikan kritik. Dan kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu guru memperhatikan dan kembali mengecek kesepakatan kelasnya masing-masing apakah ada yang masih melanggar dari nilai kebajikan yang memang itu menjadi aturan universal gitu ya. Itu jadi disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek, dan kemarin sudah ada di Korea. Kemudian berikutnya karena itu ibu siswa itu hari Senin kita coba nanti hari Jumat kita coba mengecek satu persatu kelasnya seperti apa. Kita sesuaikan dengan nilai kebajikan. Dan tadi yang ada penghargaan dan ada hubungan nanti kita sesuaikan. Dan nanti pada saatnya itu masuk kembali Januari semester 2 sudah siswa kembali didiskusikan di kelas masing-masing, sosialisasikan bahwa ada visi-misi yang disampaikan pada saat besok pagi, sehingga nanti anak-anak tidak seperti yang tadi misalkan minta hukuman, minta sanksi karena anak-anak belum terlalu paham dan kita yang bisa memahami. Jadi ya insya Allah nanti di minggu ini nanti Bapak kita cek apakah yang itu sudah sesuai dengan temanya, dan nanti saat ada pelajaran baru atau kalau Jumat saya juga ada nanti siswa dengan kualitas nanti bisa menyesuaikan kembali apa yang terkait dengan nilai kelasnya. Sabar nanti panjenengan bisa mengecek kembali setelah 2 bulan bahwa rencana asli ini akan siap luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita sudah berbicara tadi beberapa hal yang semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk SMA Negeri 1 ini. Begitu Bapak Ibu sekalian, selalu sampai diberi kemudahan dan tetap semangat. Kata pagi itu, assalamualaikum, kita matur begitu. Terima kasih kegiatan closing kali ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.